Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kepada channel saya, Andalul dan Syaifullah. Di sini saya seperti biasa membuat video untuk menunaikan tugas saya, yaitu tugas praktikum jaringan komputer, implementasi skema pengalamatan FVLSM. Topologinya itu ada switch, BR1, BR2, dan switch 2, S1, S2. Tujuan latihan 1 memastikan kebutuhan jaringan, latihan 2 merancang skema alamat VLSM, latihan 3 mengkabelkan dan mengkonfigurasi jaringan IPv4. Skenario variabel length subnet max dirancang untuk menghindari pemborosan IP dengan FVLSM, suatu network di subnet dan kemudian di resubnet. Jadi fungsi FVLSM ini dirancang untuk menghindari pemborosan IP. Kemudian kebutuhan perangkat itu 2 router, Cisco yang 4221 dengan Cisco EOS XE relasi 16.94 universal image, kemudian 2 switch Cisco 2960, kemudian 1 PC. Kemudian kabel konsol untuk mengkonfigurasikan perangkat Cisco. Jadi nanti kita mengkonfigurasi menggunakan kabel konsol. Kemudian kabel Ethernet. Serial diperlihatkan dalam topologi. Serialnya itu sama dengan topologi yang di atas. Kemudian kalkulator IP address jika ada. Latihan 1 memastikan kebutuhan jaringan. Dalam latihan 1, Anda akan memastikan kebutuhan jaringan untuk mengembangkan suatu skema alamat VLSM bagi jaringan yang ditunjukkan dalam diagram topologi menggunakan network address 192.168.33.0 prefiksnya 24. Langsung saja langkah 1 menentukan berapa banyak alamat host dan subnet yang tersedia. Pertanyaan, berapa banyak alamat host tersedia dalam satu jaringan? Prefiks 24. Dalam suatu jaringan prefiks 24 itu biasanya banyak alamat hostnya itu 256. Terus berapa jumlah total alamat host yang diperlukan dalam diagram topologi? Dalam diagram topologi ini saya membutuhkan sebanyak 137 host. Kemudian berapa banyak subnet yang diperlukan dalam topologi jaringan? Subnet yang saya butuhkan dalam topologi jaringan ini yaitu 6 subnet. Kemudian langkah 2, menentukan subnet terbesar. Apa deskripsi subnet? Misal link BR1 LAN atau BR1 BR2. Jawabannya itu BR1 LAN. Kemudian pertanyaan kedua yaitu berapa banyak IP address diperlukan dalam subnet terbesar. Dalam subnet terbesar ini membutuhkan 70 host. Lanjut soal ketiga itu subnet max seperti apa yang dapat mendukung alamat host sebanyak itu. Subnet max yang dapat mendukung alamat host yang banyak itu tidak kurang dari 70. Bisa diperfectkan itu perfect 25. Kemudian berapa banyak alamat host total yang dapat didukung oleh subnet max itu? Banyak alamat host yang bisa didukung itu 128 host. Dapatkah Anda, soal selanjutnya, dapatkah Anda mensubnet alamat jaringan 192.168.33.0 prefiknya 24 untuk mendukung subnet ini? Jawabannya saya itu bisa. Kemudian sebutkan network address yang diperoleh dari subnetting ini. Guna network address pertama. Network address pertama untuk subnet ini yaitu 192.168.33.0. Langkah ketiga yaitu menentukan subnet terbesar kedua. Pernyataannya apa deskripsinya? Deskripsinya itu B2 LAN. Berapa banyak IP address diperlukan untuk subnet terbesar kedua ini? 50 host.
Subnet max seperti apa yang dapat mendukung alamat host sebanyak itu? Tidak kurang dan tidak lebih dari 50 atau tidak kurang dan boleh lebih dari 50. Prefiksnya 26. Berapa banyak alamat host total yang dapat didukung oleh subnet max itu? 64 host. Dapatkah Anda mensubnet lagi subnet yang tersisa dan masih mendukung subnet ini? Bisa. Subnet network address yang harus diperlukan dari proses subnetting ini. Gunakan network address pertama untuk subnet ini. 192.168.33.128. Kemudian langkah 4, menentukan subnet terbesar ketiga. Menentukan subnet terbesar ketiga yaitu apa deskripsi subnetnya? BR2 CCTV LAN. Berapa banyak IP address? 8 host. Seperti apa subnet max yang dapat mendukung alamat host sebanyak ini? Prefix 28, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berapa banyak alamat host total yang dapat didukung oleh subnet max tersebut? Dapatkah Anda mensubnet? Jawabannya itu seperti apa subnet max dapat mendukung alamat host sebanyak ini? Perfect 28. Terus berapa banyak alamat host total yang dapat didukung oleh subnet max tersebut? 16. Dapatkah Anda mensubnet lagi subnet yang tersisa dan masih mendukung? Bisa. Ini punyanya ini. Yang punyanya ini. Kemudian langkah 5, menentukan subnet terbesar keempat. Deskripsinya BR2 Lutolan. 5 host, perfect 29, 8 host bisa 192.168.33.208. Baik, saya lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan mengenai ini langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, dan langkah 5. Kemudian latihan 2, merancang skema alamat VLSM. Langkah 1, hitunglah informasi subnet, gunakan informasi Anda peroleh dalam latihan 1 untuk mengisi tabel berikut. Begini ya, kemarin pas praktikum, pada saat praktikum itu sudah dijelaskan dan dijawab soal-soal ini. Makanya untuk video ini enggak saya jelaskan ya, soalnya sudah jelas kemarin. Untuk mempersingkat waktu supaya tidak panjang-panjang, lanjut kita ke latihan 3, mengkabelkan dan mengkonfigurasi jaringan IPv4. Dalam latihan 3, Anda akan menyambungkan network sesuai dengan topologi yang di atas. Mengkonfigurasi IGA router menggunakan skema alamat VLSM yang telah dikembangkan dalam latihan 2 menggunakan alamat ini. Baik, langsung saja. Masuk langkah 2, konfigurasi settingan dasar. Sebelum kita masuk ini, kita menyiapkan dulu interface-nya. Seperti ada di modul ini. Ada di ini, tabel topologi. Kita samakan pakai switch 2960. Kemudian yang sampingnya juga switch 2. Kemudian router pakai 4331. Perintahnya bukan pakai 4331, cuman tidak ada, maka saya pakai 4331. Nah, kemudian saya butuh PC1 untuk mengkonfigurasi menggunakan konsol. Kita sambungkan dengan kabel strike karena switch dengan router.
V05 berarti kita taruh V05, kemudian G01, terus kemudian cross karena router dengan router, misalkan pakai strike juga tidak apa-apa. Di sini saya pakai cross 0, kita samakan G00 ini juga. Terus untuk router ke PC G01 ke F5. Langsung kita beri nama, ini switch 1 S1, kemudian mohon maaf, ini BR1, terus ini BR2, selanjutnya ini S2. Kemudian setelah itu kita konfigurasi mulai dari BR1 dulu nih. BR1 dulu kita konfigurasi menggunakan konsol. Berikan nama perangkat untuk router. Kita konsol dulu. Udah, langsung kita buka desktop, terminal. Oke. Langsung kita router, berikan nama perangkat untuk router. Kita masuk dulu, enable, terus const, kemudian berikan nama perangkat untuk router. Kita namakan BR1, hostname BR1, kemudian matikan DNS lookup. Kita matikan dengan cara IP domain lookup, IP domain lookup, IP domain lookup. Setelah itu, maaf, ini ada threadnya. IP domain lookup, terus berikan kelas sebagai password transcript privilege X untuk kedua router. Kita dengan cara enable script class, enable script set class. Kemudian berikan Cisco sebagai password konsol dan enable login untuk router LAN konsol 0. Kemudian kita kasih passwordnya itu Cisco. Kemudian kita login. Kemudian exit. Kemudian masuk ke berikan Cisco sebagai password FTY. Jadi kita kayak tadi LAN FTY, VTY 015, masuk, kita kasih passwordnya Cisco kayak tadi, Cisco
Setelah kita kasih password Cisco, kemudian kita exit. Langsung berikan Cisco sebagai password. Oh, belum login ya. Kita ulang. Cisco login. Setelah login, enkripsi password plain text untuk router. Kita keluar dulu. Langsung kita enkripsi dengan cara service password encryption. Kemudian setelah itu buat suatu banner. Nomor 7, buat suatu banner yang akan memperingatkan siapapun yang mengakses perangkat bahwa akses tak sah merupakan pelanggaran pada router. Akses kita copy aja, nanti kita tuliskan di itu. Langsung kita kasih banner dengan cara apa yuk? Klik banner MUTD. Lupa aku. Paste. Kemudian enter. Setelah itu langkah 3, berikan suatu IP konfigurasi interface pada setiap router. Itu tadi langkah 2, konfigurasi settingan dasar. Kemudian berikan suatu IP address subnet max untuk setiap interface. Kita pertamakan itu. Setelah ini sudah selesai, kita lalu memberikan IP address setiap interface. Berarti kita memberikan IP address pada router BR1. Kita akan memberikan IP address-nya dengan IP address yang sudah disediakan ini, BR1G000. Ini berarti kita setelah gini langsung kita masuk ke interface masing-masing. INT G000. Kita masukkan IP address-nya, IP address ini kita masukkan, kita copy saja. Langsung kita copy ininya. Paste. Kok gini ya? 255. Enggak bisa. Ini kalau udah selesai, enter. Kemudian kita description. Ini apa perintahnya itu? Konfigurasi suatu deskripsi interface untuk setiap interface. Kita namai description BR1, BR2 link. Descriptions BR1, BR2 link. Kemudian langsung troubleshoot persoalan konektivitas jika ping tidak berhasil. Masih belum, ini kita simpan dulu dengan cara no shutdown.
Udah selesai, lalu kita masuk ke, kita exit dulu, kita keluar, kita langsung, itu tadi kan G000, kemudian kita masuk ke, ini masih bagian dari BR1 ya, ini masih bagian BR1, lalu kita masuk ke G001, berarti kayak tadi INT G001, setelah masuk kayak tadi IP address 192.168.33.129, kemudian 25 subnet max-nya 255.192.192. Kemudian kita deskripsikan lagi kayak tadi. Kemudian kita masukkan untuk konfigurasi PR1 G00 dan G001 sudah selesai. Kita akan mengalih ke bagian 2 yaitu BR2. Kita keluarkan, kita minimize. Ini sudah selesai kita konfigurasi. Langsung kita masuk ke ini, install. Kurang lebih sama kayak tadi. Kita siapkan dulu Dano, sama kayak tadi, N, langsung const. Perintahnya sama ya, langkah-langkahnya kayak tadi. Sama ini langsung kita name BR2. Setelah kita masuk BR2, langsung kita no IP lookup, no IP domain. Lookup. Kemudian enable script class. Enable script class. Setelah itu len konsol kosong. Kita kasih password. Sama kayak tadi, Cisco. Setelah itu kita login. Setelah kita login, kita exit. Terus ganti ke VTY. Dan VTY 015. Kita kasih password. Cisco. Terus kita login. Kita exit. Setelah itu kita masuk ke service mengenkripsikan pakai perintah service encryption password encryption encryption ini salah
Terus kita kasih banner kayak tadi, MUTD. Nah, ini bahwa kita kasih set udah. Tinggal sudah kita banner sama kayak tadi, kita berikan suatu IP address dan subnet mask untuk setiap interface. Nah, sekarang udah masuk ke G00 G001 BR2. Berarti kayak tadi, setelah kita banner, langsung kita masuk ke INT G000 IP address-nya ini kita kopikan. Lalu kita beri description. Lalu sudah. Sudah selesai memberi no shutdown, kita X, langsung masuk ke INT G001. Kemudian sama seperti tadi, kita masukkan IP address-nya. Setelah itu kita deskripsikan. Setelah itu kita no shutdown. Kita exit. Oh iya, belum kok kita copy running tadi. Allah. Kita exit lagi. Copy. Udah running kan. Kurang. Start. Oke. Tadi kita kembali ke ini. Kurang. Sip. Kita copy.
Start root. Udah. Baik ya, untuk langkah-langkahnya tadi udah selesai. Sampai langkah 3. Tadi langkah 4 simpan konfigurasi pada semua. Tadi sudah disimpan. Kita berhasil menyimpan. Sekarang tampilannya pun berubah seperti ini. Lalu kita perangkat langkah 5 uji konfigurasi. Coba kita uji konfigurasi. Coba kita kurut konfigurasi ping milik ini. Dari BR1 ping interface G00 milik BR2. Ini kita lagi. Success rate is 100%. Berarti itu sudah berhasil. Terus dari BR2 ping interface G00 milik BR1. Ini kita keluar untuk BR1. Kita ping BR2 ping interface G000 milik BR1. Ini interface ini kita copy. Bismillah, semoga berhasil. Bila berhasil, 100% again, success rate is 100%. Sudah berhasil, kemudian troubleshoot persoalan konektivitas jika ping tidak berhasil. Tutup jendela. Jika tadi ping tidak berhasil, ping ke interface LAN gigabit enter pada router lain tidak akan berhasil. Suatu protokol yang perlu dikonfigurasi pada perangkat lain. Dapatkah Anda pikirkan suatu sort untuk menghitung network access dari subnet 30 startup? Tabel rekam interface ini udah. Alhamdulillah kita sudah melakukan sebuah penjelasan tadi saya sampai ping terakhir ini kita sudah berhasil semua, alhamdulillah. Mohon maaf jika ada salah kata maupun tingkah laku ucapan saya yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.